Smart Listener, masih dalam rangkaian program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa, menghadirkan seluruh narasumber Smart FM. Mari merawat asa bersama kami. Dan mari kita sambut narasumber berikutnya. Selamat mengikuti. 25 tahun FM Network, merawat asa, komitmen, dan konsisten dengan penuh cinta. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya di pagi hari ini, Victo, menyapa Anda dari Yogyakarta. Wah, ini senang sekali karena pagi hari ini dengan penuh ceria, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh cinta kasih, kami hadir di 25 tahun. Ini pesta perak. Dan senang sekali menyapa Anda, dan saya mau sapa juga tim hari ini. Saya mau ucapkan selamat ulang tahun juga untuk teman-teman dari Manado, Makassar, kemudian Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, dan kemudian Jakarta. Seperti biasa, suasana gembira ini kita ajak Anda untuk setelah dari Jakarta tadi bersama dengan narasumber yang luar biasa. Saya juga akan menghadirkan bersama dengan narasumber yang sudah siap di pagi hari ini. Saya belum cek apakah beliau sudah sarapan atau belum, tapi nanti kita akan coba tanya begitu, apakah perlu dikirimkan gudeg atau seperti apa, nanti bisa kita cek ya. Nah, sebelum itu Smart Listeners, Anda bisa ikut kuis di pagi hari ini, silahkan. Dan pertanyaan untuk kuisnya sendiri adalah sebutkan nama makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka. Sekali lagi, sebutkan nama makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka. Anda bisa kirimkan jawabannya di 1 jam ini dari pukul 8 hingga pukul 9 di 0815 689 64 kali. Sekali lagi, di 0815 689 64 kali. Dengan formatnya adalah quizku menggunakan ejaan bahasa Inggris, Q-U-I-Z-Q, quizku, spasi 25 tahun atau 25 TH begitu. Kemudian nama dari daerah mana dan kemudian jawabannya. Begitu. Sekali lagi kuisku 25 tahun spasi nama, spasi daerah, spasi jawaban Anda. Pertanyaannya, sebutkan nama makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan nanti kita akan umumkan di sesi terakhir begitu ya. Nah, saya mau sapa dulu karena tadi sudah ada narasumber yang luar biasa. Saya hadirkan yang luar biasa, nggak kalah juga. Kemudian ini seringnya ketemunya di malam dan semoga nanti ketika saya sapa nggak terbawa suasana jadi selamat malam Mas Victo, gitu kan? Keseringan siaran malam. Oke, saya sapa dulu. Ada Pak Antoni Dio Martin. Selamat pagi, Pak Antoni. Hai, selamat ulang tahun Smart FM. 25 tahun Pak Antoni. Mas Victo, tadi barusan aja waktu ketika saya buka IG live, hal pertama yang saya katakan adalah selamat malam. Ups, ini udah pagi. Juga ini Mas Alexander Zulkarnain. Halo Mas Alex, selamat pagi. Selamat pagi, selamat ulang tahun Smart FM. Selamat pagi semua Smart Listener. Keren-keren ya batiknya ya. Ya, ini terima kasih Smart FM sponsor. Bukan ya. Mas Alex, batik lokal ini, batik lokal. Mas Alex yang biasa tampil dengan casual dipaksa untuk pakai batiknya. Tapi cocok. Saya akui dari rate 1 sampai 10 kecocokan Mas Alex pakai batik 12,5. Ya. Dari ekspektasi. Mas, kalau ntar mau masuk ke istana itu mesti terbiasa loh Mas. Enggak, ini mau meresmikan toko kelontong. Oh, siap. Mas Antoni. Tinggal ambil gunting. Iya. Baik Pak Antoni dan Mas Alex, kita hari ini akan ngobrol dan tema kita adalah merawat asa begitu. Dan ini menarik karena tentu kita tidak lepas dari kondisi sekarang di mana kemudian kita bicara soal pandemi, kita bicara soal terimbasnya ekonomi, terimbasnya sektor-sektor lain seperti pendidikan, ada banyak terutama kesehatan juga. Nah, kita mulai masuk untuk menginspirasi seluruh smart listeners yang mendengarkan kita di pagi hari ini. Nah, saya
pertama saya justru mau ke Mas Alex dulu. Mas Alex, saya mau tanya terkait dengan pandemi sendiri. Kalau melihat kondisinya, ya ini semoga semakin membaik. Tapi saya mau kita berefleksi juga. Kalau Mas Alex sendiri, masa-masa pandemi dulu itu seperti apa ya? Sekarang masih sih. Tapi bagaimana kemudian mengalami masa-masa beratkah, menghadapi sesuatu yang sulitkah? Atau sebenarnya, aduh Mas Victor saya lempeng-lempeng aja gitu. Oke. Kalau saya pengalaman secara pribadi, karena mungkin perjalanan hidup saya itu tidak pernah ada kurvanya, nggak pernah ke atas landai gitu, yang dilihat mungkin banyak orang gitu. Justru saya di era apapun di setiap dekade itu selalu mengalami hal-hal yang sebenarnya secara mental maupun fisik dan juga intelektual saya harus mengubah diri saya gitu. Pengalaman saya yang membuat kalau ada perubahan buat diri saya itu sudah keniscayaan. Jadi pada saat memang pandemi dan beruntungnya gini, waktu sebelumnya mungkin kalau ada perubahan, kalau ada ujian, cobaan atau apapun saya mengalaminya sendiri. Tetapi ini kan menjadi kuat karena sebenarnya kita mengalaminya secara bersama-sama. Yeah. Nah, switching ke sesuatu hal yang mungkin sebenarnya tidak baru, tetapi seakan-akan sekarang kita dipaksa untuk melakukannya ke arah digital dan lain-lain, itu tidak lagi kita harus melakukannya sebagai satu transformasi perusahaan biasanya. Kan kita kenalnya gitu, transformasi perusahaan ke digital atau transformasi organisasi ke arah yang lebih teknologi minded dan lain-lain. Tetapi ini semua mengalaminya. Jadi menurut saya ini walaupun saya tidak mencoba menjual optimisme dan positivisme yang toxic positivity ya, tetapi saya lebih melihat kepada ya memang ini kondisi yang secara keseluruhan semua orang di dunia mengalami hal yang sama. Kita tahu ini nggak ada yang mudah, bukan hanya kehilangan secara mata pencarian, mengubah gaya hidup, tetapi banyak juga kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di pandemi saya kehilangan adik saya yang paling saya cintai karena dia yang memang kita memang berdua yang mengurus orang tua kita gitu, dan itu satu-satunya yang memang saya bisa percaya. Dan saya kehilangan, jujur saya kehilangan 10 teman saya karena COVID-19, yang meninggal karena COVID-19, dan it was a big loss for me. Sampai sekarang buat saya itu adalah satu kesedihan yang dalam sekali, tetapi bukan hanya life must go on, tapi kita harus bisa hidup berdampingan dengan rasa kesedihan dan kehilangan tersebut. Baik, itu dari Mas Alex ya, my deep condolences juga Mas Alex, semoga tetap terus maju. Nah, kita break dulu, nanti saya mau ke Pak Antoni, karena saya tadi juga menangkap satu hal Pak Antoni. Yes. Toxic positivity, waduh ini kayaknya nyemangatin, tapi sebenarnya aduh ya ampun gak usah ngomong gitu deh, aku tuh udah terlalu sedih loh. Yes. Kita bahas di segmen selanjutnya ya Pak Antoni. Kita break dulu, smart listeners, nanti kita akan kembali. Sekali lagi akan ada quiz, dan pertanyaannya untuk 1 jam ini dari pukul 8 hingga 9 adalah sebutkan nama makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka. Silakan kirimkan jawaban Anda di 0815 689 64 kali. Kami segera kembali. Masih dengan Mas Antoni Dio Martin dan juga Mas Alex tadi yang sudah berbagi atau sharing di sesi pertama. Dan ada hal menarik bahwa sebenarnya banyak yang akhirnya kehilangan dari berbagai sisi begitu. Nah, ada satu catatan yang menarik, yaitu saya ke Pak Antoni sekarang. Seolah-olah banyak yang kemudian saling menyemangati Pak Antoni. Ya. Ayo dong, gitu. Pasti ada positifnya gitu. Yes. Biasanya ada semua orang menjadi motivator kok. Yes. Teman kos saya juga jadi motivator tiba-tiba. Nah, ini sebenarnya apa Pak Antoni? Dalam artian apakah ini hal baik atau justru ada efek lain yang tidak baik begitu? Jadi gini, kadang-kadang secara ini saya lihat dari sudut pandang psikologi aja ya, bahwa kadang kita memang membutuhkan hope. Jadi kemarin waktu ketika 2 hari yang lalu waktu ketika saya siaran kan topiknya tentang optimism gitu. Ya. Jadi saya pikir bagus juga bahwa tema kita itu kan merawat asa, bagaimana Smart FM itu dengan orang-orang luar biasa, termasuk I'm so happy sebenarnya kita punya orang-orang luar biasa seperti Mas Alex juga gitu, dengan segala kiprahnya gitu, Mas, yang tadi sempat di-sharingkan. Artinya gini loh, butuh orang-orang yang terus-menerus memberikan semangat kepada kita.
Jadi ada satu eksperimen yang menarik yang menggunakan tikus ini. Aku pinjam tikusnya. Ini tikus yang mengalami mutasi. Warnanya merah lagi gitu. Merah. Oke. By the way, gue siap tikus loh. Anyway. Jadi ini eksperimen yang dilakukan tahun 1950. Ada seorang peneliti namanya Cariter. Cariter itu dari Harvard University. Apa yang dilakukan adalah begini. So, tikus itu dimasukkan ke dalam tabung dan dicemplungkan. Tabung itu ada airnya dan dicemplungkan di situ. Untuk melihat berapa lama tikus itu bisa bertahan. Karena tikus itu nggak bisa keluar dari tabung itu. Dan dibiarkan. Dan rata-rata tikus itu ternyata cuma bisa mengambang di air itu sekitar 15 menit. Habis itu pasti tenggelam. Rata-rata. Yang menarik adalah eksperimen itu nggak berhenti sampai di situ. Apa yang dilakukan adalah setelah 15 menit, salah satu tikus yang mau tenggelam itu dilakukan sebuah treatment begini. Tikus itu diambil, dikeluarkan sebentar. Jadi ya kasih kesempatan buat nafas sebentar lah. Habis itu tikus itu diambil, dicemplungkan lagi, dimasukkan lagi kembali ke dalam tabung tersebut untuk melihat berapa lama dia bisa bertahan. Nah, pertanyaan, kalau Mas Victor belum pernah mendengar eksperimen ini. Okay. So, jawabannya adalah tikus itu malah jadi putus harapan karena merasa, ya gue dimasukin lagi ke dalam tabung. Ya, itu A. Yang kedua, ya sama aja lah, karena memang stamina tikus cuma 15 menit. Yang ketiga, justru tikus itu, makin bersemangat untuk terus-menerus berenang. A, B, atau C? Menurut Mas Victor, yang mana? Sesuai tema C, Pak, sepertinya. Luar biasa, berarti udah lulus. Udah dites waktu ketika gabung di Smart FM Jogja. Benar. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, berapa lama? Oke. Ada yang bilang 1 jam, 2 jam, 3 jam, salah semua. Ternyata tikus itu bisa bertahan sampai 60 jam. Wow. Okay. Easy. 60 jam. Itu nyaris 3 hari. Untuk terus-menerus, bayangkan dari 15 menit sampai 60 jam. Dan kemudian Kak Rita dan teman-temannya kemudian mencoba untuk memberikan penjelasan bahwa interesting ya. Even satu binatang sekecil seperti ini gitu, bisa mengerti yang namanya harapan gitu. Makanya kemudian saya selalu bilang betapa pentingnya. Banyak orang kemudian, saya yakin Mas Alex juga senasib dengan saya lah. Kadang-kadang kita seringkali galami ya Mas Alex ya. Allah, ngomong doang Mas. Mas Alex ngomong sih gampang Mas. Melakukannya itu loh Mas. Mas nggak berada pada situasi saya. Dan itu yang seringkali terjadi Mas Alex ya. Pasti Mas Alex banyak lah. Saya lihat beberapa kayak websitenya ketika Mas Alex jadi mentor gitu. Saya pikir mengalami seperti itu. Tetapi kadangkala memang secara tubuh kita itu butuh pengharapan seperti itu. Pengharapan itulah yang membuat kita akhirnya stay doing something. Kalau enggak, kita enggak akan melakukannya. Saya jadi ingat, itu kan sebenarnya cerita tentang oleh salah satu psikolog terkenal juga, Viktor Frankl, ketika dia dimasukkan ke Auschwitz. Okay. Itu adalah kamp konsentrasi yang paling berbahaya. Yes. Ternyata ada orang yang masih bisa bertahan. Kenapa? Karena punya harapan. Makanya kenapa penting, dan saya sangat setuju tema kita sangat luar biasa hari ini. Oke, saya ke Mas Alex sekarang. Mas Alex, apakah ini kemudian jadi konsep yang sama untuk bertahan begitu, Mas Alex, dalam kondisi yang tadi di-sharingkan juga sama Mas Alex di awal begitu? Ya, betul. Ini betul sekali. Terima kasih Mas Antoni, saya belajar sesuatu yang baru. Dari pengalaman saya juga sama. Saya seorang freediver. Di awal-awal saya freedive itu menahan nafas itu nggak lebih dari 30 detik, 20 detik. Wow. Sampai akhirnya, dan ketakutan itu juga muncul. Ini analoginya. Ketakutan muncul, wah nanti kalau nggak bisa nafas, kalau tiba-tiba akhirnya nafasnya berhenti, nanti jantung saya berhenti, otak saya berhenti. Itu banyak pikiran gitu. Itu menganalogikan di awal-awal kita mengalami satu fase yang penuh ketidaktahuan. Tapi yang kita lakukan adalah mencoba memastikan kenyataan. Itu kan. Jadi kita mencoba menggenggam erat. Ini kayaknya harusnya seperti ini. Apalagi kalau ya orang-orang yang hidup di semi entrepreneur dan semi corporate seperti saya gitu. Mencoba memastikan keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak pasti. Jadi benar-benar harus melakukan A, B, C gitu. Yang akhirnya sebenarnya yang faktor eksternal yang di luar sana yang kita tidak bisa kontrol. Gitu. Faktor eksternal. Nah, saya setuju sekali dengan adanya harapan. Ini bukan toxic positivity ya, tapi melihat sesuatu jauh lebih terang dan melihat dan mempunyai keyakinan bahwa keadaan pasti akan lebih baik
tapi tidak sesuai dengan tidak menetapkan idealisme tertentu, keadaan lebih baiknya itu. Tapi things will getting better dengan apa? Apakah kitanya secara pribadi yang jauh lebih baik, kitanya secara pribadi jauh lebih kuat, keadaan mungkin di luar lebih lebih bersahabat, atau kondisi juga yang akhirnya kita bisa memaklumi. Ya. Karena pada saat kita menetapkan satu keadaan tertentu di otak dan di tubuh kita dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang terjadi? Ada penolakan kan, dan itu yang bisanya nanti psikosomatis, gitu. Sakit yang di luar ini. Tetapi pada saat kita, saya selalu berupaya untuk di pagi hari mengubah tubuh saya itu untuk menerima suatu keadaan dan siap berubah. Walaupun saya punya satu mindset tertentu itu, walaupun yang orang bilang it's bukan fixed mindset gitu, it's a growth mindset atau apapun. Growth mindset bisa jadi fixed mindset kalau kita terus menerus menetapkan satu standar terhadap growth mindset kita gitu. Padahal kita banyak hal yang kita nggak bisa kontrol di luar. Jadi saya mencoba seperti itu. Yang penting buat saya adalah apa? Yang saya selalu jaga adalah nurani. Jangan sampai kalau memang ada hal-hal yang menurut saya memang ya contoh gitu, korupsi atau hal-hal yang melanggar hukum atau bersifat sara, itu buat saya ya itu orang mau bilang fixed mindset atau apapun, buat saya itu adalah hal yang tidak boleh dilanggar. Itu sih buat saya. Jadi selalu senantiasa mengubah learning mode-nya itu udah harus selalu ada di pagi hari. Saya menangkap ada poin bicara soal mindset, kemudian ada juga bagaimana kemudian melihat dari sisi yang luas begitu, tentang bagaimana akhirnya tidak hanya berfokus juga pada kesulitan, kemudian kondisi-kondisi tertentu. Nah, sedikit Pak Antoni sebelum saya kita break lagi begitu. Menarik ketika ada masalah begitu, orang akan jadi justru fokusnya ya of course ya, jadi stres, bingung. Kalau saya lebih ke buntu biasanya, udah nggak tahu mau ngapain. Monggo, Pak Antoni, bagaimana atau dari sudut pandang kecerdasan emosi seperti apa sih itu memandang? Ya, Mas Victor, jadi itu sebabnya kenapa kadang kita butuh orang lain untuk menuntun kita. Karena kadang-kadang kita punya keterbatasan sebenarnya, pengetahuan kita itu terbatas. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa the more you learn, the more you have to, you know that you have your own limitation. Bahwa kita punya keterbatasan dengan pengetahuan kita dan kita perlu banyak belajar. Makanya saya selalu bilang gini, kalau saya ditanya gitu, Pak Antoni, apa sih sebenarnya yang menjadi tips seorang motivator? Even seperti kalau tadi Mas Alex cerita tentang bagaimana perjuangannya gitu. Artinya gini, prinsip saya bilang same. Apa itu same? Pertama-tama adalah dimulai dari S itu adalah self-talk kita kan. Cara kita ngomong. Cara kita berkata setiap mulai dari pagi itu penting banget. Ya, bukan toxic positivity dari orang lain, tapi kita sendiri harus memperkuat diri kita. Adalah terus-menerus akses yang positif. Makanya termasuk pada pagi hari ini ketika kita mendengarkan orang lain. Kadang-kadang gini loh, kita butuh knowledge-nya orang lain itu membawa kita ke level berikutnya. Ya. Pertanyaannya kan gini, kenapa lu stay terus-menerus di level yang sama? Because karena pengetahuan lu ya cuma itu-itu aja, makanya lu stay di level yang sama. Lu mau menaik tingkat ya harus butuh pengetahuan yang berbeda. Akses positif, and mentor. I love, sebenarnya saya suka dengan websitenya, saya merekomendasikan beberapa teman-teman. Mas Alex itu cukup bermurah hati, ada Ask the Mentor ya Mas Alex ya. Jadi ada beberapa hal yang, nah kita butuh mentor gitu, orang lain yang bisa mengajari kita, yang bisa memberikan kepada kita pengetahuan. Dan yang terakhir adalah lingkungan, environment itu sangat penting, mempengaruhi kita luar biasa. You are what the friends among you actually. Ya, dari orang-orang siapa yang berada di sekelilingmu itu yang akan menentukan masa depanmu. Makanya itu penting banget. Jangan pernah meremehkan dan jangan menganggap sepele dan mengatakan alah gue nggak penting. Salah. Lu nggak penting, makanya level hidup lu ya cuma itu aja gitu. Oke, baik Pak Antoni. Saya izin tadi timnya mau saya tweet di tweet pribadi saya. Siap. Kita break dulu Pak Antoni dan Mas Alex, nanti kita akan kembali lagi terutama di segmen selanjutnya atau di sesi selanjutnya. Saya pengen bertanya juga bagaimana Mas Alex kemudian bisa menjaga ini untuk tetap ada asanya, harapannya, optimismenya, terus mendorong teman-teman atau dalam tim itu kemudian tetap produktif. Itu juga menarik karena itu
PR juga ya. Kemudian nanti saya juga ke Pak Antoni. Sekali lagi, Smart Listeners, ada kuis yang bisa Anda ikuti dengan pertanyaan sebutkan nama makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka. Anda bisa jawab dengan format kuisku, spasi 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, kemudian jawaban Anda. Kirimnya di 0815 689 64 kali. Sekali lagi di 0815 689 64 kali. Kita komersial break sejenak. Be smart with Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa. Kami segera kembali untuk Anda. Be smart with Smart FM. Sambut Euroforia, pesta bola dunia 4 tahunan hanya di MNC Vision. Tempatnya gila bola. Langganan MNC Vision sekarang buat nonton keseruan kompetisinya dan dapatkan bonus senilai 2 jutaan hanya dengan tambah 138 ribuan. Sudah termasuk gratis nonton UEFA Euro 2020 dan AFC. Semua pertandingan eksklusif. Keuntungan ini cuma bisa kamu dapetin sampai periode 21 Mei 2021 aja loh. Tunggu apa lagi? Buruan hubungi 02121500900 dan cek info detailnya di www.mncvision.id. Jadilah bagian dari tempatnya gila bola di MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Setiap tahun berganti, ada jutaan resolusi dibuat. Rencana ideal ingin berujung bahagia. Namun hari-hari tetap terasa hampa. Padahal bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Bahagia tak terbatas barang dan rupa. Bahagia tak hanya soal rasa. Bahagia juga tak bicara lembaran kata cinta. Bahagia adalah pilihan. Bahagia adalah tentang makna. Kita harus menemukan kata kuncinya. Kuncinya cuma satu, stay fokus. Mari bersama kami kita lanjutkan cerita bahagia dalam Smart Happiness di Smart FM setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Arfan Pradiansyah, pembicara nasional di bidang leadership and happiness. Disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Ubah kekhawatiran menjadi doa. Mulailah cerita bahagia Anda mulai saat ini dan jadilah duta bahagia. Smart FM, Business and Inspiration. Happy birthday, Smart FM. 25 tahun Smart FM Network, Merawat Asa. Halo, saya David Thanos, narasumber program Smart Business Plus. Menyampaikan selamat bertambah usia 25 tahun Smart FM Network, Merawat Asa. Pada momen ini saya mengajak agar Smart Listener tetap semangat, punya mental yang kuat, tetap konsisten menjalankan bisnisnya tentunya juga dengan inovasi dan kreativitas. Karena ketika melewati pandemik ini banyak perubahan yang terjadi dalam bisnis. Akan tetapi saya percaya lewat program-program yang disiapkan oleh Smart FM bisa terus bermanfaat sehingga Smart Listener bisnisnya tetap maju, bisnisnya terus berkembang dan kita semakin sukses. Terima kasih dan sukses untuk Smart FM. Be smart with Smart FM. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Happy birthday Smart FM. Kembali Anda ikuti program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa. Baik, Smart Listeners,
Di pagi hari ini masih dalam program khusus kami di 25 tahun Smart FM Network merawat asa, komitmen, konsisten dan penuh cinta. Dan saya masih bersama dengan Pak Antoni Dio Martin dan juga Mas Alex di pagi hari ini. Masih segar-segar begitu. Belum lecek. Belum lecek ya, kalau malam siaran udah lecek. Iya, waduh kalau malam udah berantakan. I know. Dan ini masih dengan pertanyaan kuis yang bisa Anda ikuti, Smart Listener. Silahkan di 0815689964 kali dengan mengetik kuisku, spasi 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, dan jawaban Anda. Untuk pertanyaan dari sebutkan nama makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka. Nah, pasti sudah tahu ya. Awalnya G, akhirnya juga G. Jadi ya, bisa di Gripik nangka ya? Oh iya betul. Gripik nangka ya. Oke, baik, kita masih membahas di pagi hari ini merawat asa begitu, masih dengan Pak Antoni dan juga Mas Alex. Tadi saya kembalikan lagi pertanyaannya sebelum kita break. Bagaimana akhirnya kemudian mendorong, saya ambil istilahnya Pak Antoni juga, environment-nya juga untuk bisa terus merawat, kemudian bersama tim juga terus bisa produktif begitu. Mas Alex, di tengah memang tadi kita harus sadar dengan kondisi krisis dan juga kondisi lingkungan seperti itu. Silahkan Mas Alex. Kalau pengalaman pribadi saya, nurture dari tim itu penting sih. Jadi membangun suatu lingkungan pekerjaan, organisasi maupun komunitas yang tidak punya pattern yang sama. Jadi selalu mempunyai satu hal yang berbeda, bukan hanya menerapkan satu konflik manajemen di satu perusahaan untuk supaya orang-orang itu siap kalau menghadapi perubahan, tetapi juga senantiasa melihat dari sisi tantangan yang senantiasa berubah dari dalam internal maupun eksternal. Lalu kita berupaya kalau inovasi apa lagi yang akan kita kembangkan sehingga kita tidak lagi berada di satu status quo. Memang menyenangkan kan status quo karena kita bangun tidur tidak perlu mikir dan harus melakukan hal yang sama. Tetapi boleh nggak? Sesekali boleh gitu. Karena kalau lelah ya jangan berhenti. Kalau lelah ya istirahat kan gitu. Tapi diingatkan jangan berhenti gitu. Karena ya perhentian kita terakhir adalah pada saat kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi di lingkungan itu menjadi satu hal yang sangat krusial untuk membangun budaya kultur yang ayo let's do something. Oke, what else? What next? Itu sih Mas Victor. Oke. Nah, itu untuk ini ya, bagaimana akhirnya melihatnya dari sisi untuk tetap produktif, kemudian bekerja atau berjalan dalam situasi krisis. Nah, saya mau agak jahil sedikit ini ke Pak Antoni. Nah, bagaimana kemudian ketika ada Bukannya dari dulu lu udah jahil, Vic? Oh iya. Cocok kalau ke Mas Antoni cocok kalau jahil. 2021 membangun image tidak jahil. Oh gitu ya. Oke deh. Kayaknya itu. Oke, Pak Antoni. Ya. Bagaimana kemudian ketika ada katakanlah individu atau tim gitu dalam bekerja memilih jalan pintas kalau ada masalah gitu. Dalam artian ini bentuk respon yang kelirukah atau kurang tepatkah atau ini masalah yang antara punya harapan dan tidak harapan, udahlah mending daripada harus aku survive dengan ini ada jalan pintas kok, ini juga bisa direspon. Kalau Mas Alex tadi kan tetap punya cara-cara begitu ya untuk tetap membuatnya tetap produktif. Gimana untuk respon yang benar begitu, Pak Antoni? Gini, saya merasa bahwa setiap orang itu pada dasarnya punya pilihan sih, teknik, cara. Makanya sekian lama, total berapa ya? 12 tahun lebih, Lex. Gue siaran, Lex. Senior saya baru. Iya, 12 tahun lebih. Jadi, tapi saya merasa gini. Dalam beberapa hal, saya nggak terlalu suka juga menceritakan tentang kisah-kisah yang terlalu personal. Karena kadang-kadang itu jadi nggak valid buat orang. Why? Karena itu adalah environmentku, lingkunganku, situasiku. Artinya apa? Teman-teman, smart listener kita perlu, yang saya mau katakan pada pagi hari ini adalah, lu perlu cari tahu caramu, polamu, gayamu yang cocok buat kamu.
Karena apa yang berlaku buat saya belum tentu berlaku buatmu. Cuma begini, pengetahuan orang lain itu bagus sebagai sumber daya buat kamu untuk menjadi semacam referensi gitu. Tetapi hal yang paling bagus adalah kamu masukkan sebagai bagian dari hidupmu dan untuk memperkaya hidupku supaya kamu bisa menemukan path kamu sendiri, dan itu penting banget. Jadi kalau dikatakan, kalau saya sukanya dengan cara pintas dan sebagainya, selama itu kalau Mas Alex bilang tadi etis, integritasnya tetap jaga, prinsipnya tetap bagus, why not? Buat saya adalah nggak jadi masalah gitu. Kan problem sekarang gini, salah satu isu yang misalnya contoh, isu yang sekarang muncul di dunia korporat itu kan dengan teman-teman milenial itu kan salah satu keluhan yang paling sering muncul itu adalah kan gini, kalau saya ketemu sama beberapa leader yang baby boomer gitu kan ngomongnya gini, aduh Pak Martin kenapa ya anak-anak sekarang itu maunya jalan pintas, instan dan sebagainya. Oke. Ya, saya bilang it's not wrong. Mereka yang akan menemukan dunia yang jauh lebih cepat, yang lebih luar biasa. Kalau enggak, lu akan terus-menerus dengan cara seperti itu. They are the one yang akan mempercepat dunia accelerated. Lu menemukan mobil butuh 100 tahun. Dari pertama kali ditemukan sampai betul-betul itu jadi produk emas gitu. Sekarang komputer butuh waktu cuma sekitar less than 20 years. Sekarang makin cepat. Menurut saya itu nggak salah gitu. Ya, as long as buat saya yang paling penting sebenarnya adalah prinsip-prinsip itu yang ditegakkan. So kalau orang dengan cara instan dia bisa membuat dunia menjadi lebih baik, we need that kind of person. Ya, kreativitas itu sesuatu yang nggak boleh dibunuh. Memang pertanyaan yang paling bagus adalah pertanyaan yang paling ketika orang memilih jalan, aku mau pintas, aku nggak pingin yang seperti ini, aku pingin. Pertanyaannya adalah, ya ada konsekuensinya, ada alasannya kenapa kamu memilih itu aja sih. Ya, itu yang menurut saya di organisasi kita perlu mengencourage. Untuk masa depan kita butuh spirit yang seperti itu. Oke, saya konfirmasi ke Mas Alex. Wah, ini yang kemudian akhirnya apakah dengan konsep yang sama juga begitu, Mas Alex, dalam akhirnya membangun tim begitu ya, untuk bisa terus kemudian apa yang disampaikan mungkin ya ke teman-teman, ke tim untuk bisa terus menjaga atau merawat asa begitu di kondisi dan situasi seperti ini. Kalau saya menyarankan selalu dua hal sih. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah wisdom. Kadang-kadang kita perlu dua hal itu untuk menjaga asa. Banyak teman-teman yang saya banyak berinteraksi dengan teman-teman Gen Z dan juga sekarang udah masuk ke Alpha Generation. Mereka tuh betul kata Pak Martin tadi disampaikan, wah cepat banget mengakselerasi informasi, inovasi, pengetahuan gitu. Hal-hal yang tadinya kita perlu tempuh di dalam berapa puluh tahun itu bisa ditempuh dengan waktu mungkin mingguan sekarang, dengan teknologi yang luar biasa dan pengetahuan juga yang cepat sekali. Tapi kalau tidak diiringi oleh wisdom, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kadang-kadang ya ada kesombongan, ada juga contoh gitu. Apakah inovasi ini berkonsen dan berwawasan lingkungan? Kan belum tentu juga gitu. Jadi benar-benar harus ada wisdom untuk menjaga. Oh ya, kita juga harus menjaga sisi-sisi lain dari inovasi itu sendiri. Karena nggak semua inovasi ataupun nggak semua pengetahuan itu bisa diaplikasikan, implementasikan dengan baik kan. Jadi semuanya harus imbang. Jadi ada pengetahuan dan juga ada kebajikan, ada wisdom. Buat saya sih. Oke, knowledge dan wisdom. Kita simpan itu untuk sesi ini begitu. Di sesi selanjutnya saya akan menagih both gitu ya, the expert gitu untuk sharing gimana tipsnya. Nah ini biasanya kalau Mbak Ola untuk membungkus, saya nanti mau pakai kaleng, saya kalengin. Gitu nanti. Gitu ya. Jadi nanti, ya. Baik, Smart Listeners, masih dalam program khusus kami di 25 tahun Smart FM Network merawat asa, komitmen, konsisten, dan penuh cinta. Nah, kita masih membahas mengenai tema kita yaitu merawat asa, dan kita masih punya ini segmen yang bagian part daging apa ya yang paling enak ya? Dari tadi tuh daging semua, tapi ini tuh yang paling daging gitu. Apa kira-kira ya? Kalau saya lebih suka gaji sih sebenarnya. Mantap. Iya, apalagi di akhir bulan gajian gitu. Siap.
Saya rindu juga itu. Oke, Lagi. selain selamat ulang tahun untuk Smart FM, Pak Antoni selamat ulang tahun besok. Iya. Ulang tahun Mas Antoni. Yes, thank you Mas Alex, thank you Mas Vito. Doa dan harapannya dari Mas Alex coba. Saya nyuruh orang loh. Selamat ulang tahun Mas Antoni, semoga selalu bermanfaat dan berdampak kepada banyak orang melalui karya-karyanya. Senang sekali bisa mendengarkan Mas Antoni secara langsung dan berjumpa meski via online. Yes, yeah, hopefully we are going to have a chat ya Mas Alex ya. Ya, pasti insya Allah. Direncanakan, yes. Oke, kalau dari saya makin mantap Pak Antoni, dah itu aja. Amin. Mencakup semua. Oke, baik. Kita mau di segmen terakhir dan saya mau menagih beliau berdua ini, Smart Listeners, Mas Alex dan juga Pak Antoni untuk bagaimana membagi tips kemudian sekaligus nanti menutup untuk sesi ini. Tapi Pak Antoni tadi ada beberapa komentar juga ya mungkin yang bisa. Iya, dari beberapa teman-teman yang ada di Instagram, thank you so much yang menyempatkan diri juga. Mereka juga adalah para Smart Listener kita yang luar biasa. So I want to appreciate. Misalnya contoh, mungkin saya ambil contoh 2 atau 3 aja lah ya. Dari usaha bisnis laundry, saya nanya tadi, apa sih makna harapan itu buat teman-teman semua? Dari usaha bisnis laundry, thank you so much. Mempunyai harapan itu penting sebagai bahan bakar untuk mewujudkan impian kita. Wuhui! Ya, ini typical businessman banget, thank you banget. Kemudian ada dari Mas Nana, dari Mbak Nana, Mbak Nana kasih. Pak Antoni, bagiku harapan itu sangat penting untuk membangun pikiran dan perasaan tetap positif dan penuh percaya diri. Wow, thank you Mbak Nana. Very appreciate pada pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kita ya, sister ya. Thank you so much. Dan itu aja deh. Baik, Antoni. Kalau dibacain bisa 1 jam lagi nanti. Terlalu panjang, yes. Ini teman-teman Surabaya nanti yang ini ya harus saya ini. Oke, Pak Antoni, bagaimana kemudian akhirnya ya tips begitu dalam kondisi sekarang atau apapun sebenarnya kondisinya ya, merawat asa Pak Antoni. Sebelum nanti saya kemudian juga ke Mas Alex. Oke, jadi gini. Di ucapan ulang tahun saya kan saya bilang kepada Smart FM juga sebenarnya. Saya tuh suka menggunakan singkatan, bukan karena apa-apa, tapi saya merasa cuma mensimplifikasi aja sebenarnya. Jadi kadang buat teman-teman yang mendengarkan kita dimanapun dengan siaran-siaran kan, kalau Smart FM itu kan banyak fokus di motivasi, inspirasi, pembelajaran. Nah, what you have to do adalah gini. Buat saya adalah kadang-kadang problem yang terjadi adalah ketika kita mendengarkan sesuatu itu belum tentu kita mengingatnya. Jadi izinkan I want to give one story gitu sebagai bahan pembelajaran buat kita. Jadi ada seorang anak yang seorang di padepokan lah, kayak kita di pesantren gitu misalnya. Jadi bilang sama gurunya, aduh guru, saya mendengarkan banyak sekali nasihat dan sebagainya, belajar banyak hal, lupa semua. Ngapain saya belajar kalau lupa lagi gitu. Jadi satu hari akhirnya kemudian si gurunya itu menyuruh dia untuk mengambil alat tahu nggak alat penampak itu? Kalau dulu itu penampak itu yang biasanya terbuat dari bambu-bambu yang untuk menyaring sesuatu itu. Ada lubang-lubang itu ya. Yes. Satu penampak yang kotor banget, kemudian dia menyuruh si muridnya itu, kamu pergi ke sungai, berusaha untuk ambil air, bawa ke sini lagi. Dan si murid itu of course lah harus ikut dengan apa yang dikatakan guru. Pergilah dia ke sungai, dia ambil penampak itu, diisi dengan air, dibawa. Karena kan berlubang-lubang, airnya hilang. Terus dia bawa lagi, hilang lagi, bawa lagi. Itu udah sampai setengah hari melakukan seperti ini dan dia tahu bahwa itu pasti sia-sia. Oke. Ya, tapi akhirnya tanya sama gurunya gini, cuma nggak ada hasilnya. Dan akhirnya kemudian si guru bilang begini, kamu salah. Kamu lihat penampak ini sekarang, lihat baik-baik. Apa yang terjadi dengan penampak ini? Aku nggak ngerti guru. Dia bilang, nah ini yang saya mau kasih tahu sama kamu. Kamu lihat nggak, tadi pagi, waktu ketika kamu mulai, kamu lihat nggak penampak kamu itu kotor banget. Tapi setelah kamu ngangkat berkali-kali, itu penampaknya jadi bersih sekarang. Memang nggak ada air yang terisi, tapi penampaknya jadi bersih. Nah,
apa yang saya mau katakan juga hal yang sama buat para listener kita. Kamu mungkin nggak akan mengingat, tapi cara berpikirmu, kemampuan kamu untuk mengkritisi sesuatu menjadi lebih baik. Kalau saya mengumpamakan air itu ibaratnya pengetahuan konsep, mungkin nggak banyak yang ini bocor lagi. Tetapi penampak itu seperti kayak pikiran kita, itulah yang dibersihkan. So kita di Smart FM itu sebenarnya pada dasarnya mungkin nggak akan mengisi banyak. Anda lupa apa sih toxic positivity, apa sih optimisme. Kalau dulu saya ngomongin tentang apa sih posibilis, ada optimis, negatif, pesimis, kemudian ada posibilis, apa sih dan sebagainya. Mungkin Anda nggak ingat semuanya. Tapi yang berpengaruh adalah cara berpikir kita. Nah mudah-mudahan itu yang saya ingin katakan kepada teman-teman dari pembelajaran kita, sharing kita di Smart FM, jangan bosan. Kata ASA, A itu apa? Aktif nyatet hal-hal yang penting. Karena kadang-kadang kita bisa lupa. S, sharingkan. Ketika kita dapat sesuatu, semakin kita banyak mengajar, semakin pintar. Dan yang terakhir A lagi. Jangan cuma teori. A itu apa? Aksi. Aksi itu penting. Tindakan kita itu jauh lebih penting. Percuma 1000 teori konsep, tapi kalau nggak ada pelaksanaan, nggak ada gunanya. Okay. Itu sih, Mas Victor. Oke, baik, Mas Alex. Masih perlu ya dari saya? itu udah semua itu udah semua itu. Ini mau ngeles ya gitu. Saya mau ngeles gitu. Enggak, itu udah semua itu. Itu melarikan itu diri. Luar biasa. Gimana Mas Victor? Monggo, silakan. Oke, dari saya cuma 2 hal ya, karena semuanya saya pikir saya sudah dapatkan dari Mas Anthony Dio Martin. Kalau dari saya yang pertama adalah punya mental state of mind yang keadaan tidak akan pernah sama. Jadi itu buat saya gitu. Di satu pagi hari saya bangun punya mental state of mind, apapun yang akan saya lakukan, mau saya ibadah, mau olahraga, mau kerja, mau apapun gitu, mau liburan aja, saya punya mental state of mind bahwa nggak selalu tercapai atas apa yang kita inginkan, tetapi kita harus bisa melakukan sesuatu gitu untuk mencapai apa yang kita ingin dapatkan. Terus yang kedua adalah buat saya keyakinan itu penting ya. Keyakinan dan harapan itu penting karena tadi sudah disebutkan sama salah satu followersnya dari Mas Anthony, harapan itu bahan bakar, dan betul, harapan, passion itu bahan bakar energinya kita di dalam melakukan suatu kegiatan apapun di dalam kehidupan kita. Itu aja Mas Victor. Oke, baik, luar biasa. Saya di sini simpulkan begitu. Kalau dari Pak Anthony ada aktif catat, sharing, dan aksi dari ASA begitu ya. Yes. Mas Alex menekankan di mental state of mind. Jadi punya bagaimana kemudian kita sudah ketika menghadapi sesuatu punya satu konsep yang jelas begitu. Oke, bahkan liburan pun harus punya mental state of mind gitu ya. Karena kalau nggak siap nanti isinya kerjaan lagi. Iya, tiba-tiba kita datang ke tempat wisata tutup, berantem kan? Iya. Gimana sih? Kenapa nggak ngecek dulu dan lain-lain? Iya betul. Oke, baik, kita sudah di ujung sekali perbincangan kita dan di ini terima kasih Pak Anthony dan selamat ulang tahun untuk besok. Iya, thank you, makasih banget Mas Alex. Senang bisa bersama-sama dengan Mas Alex. Mas Victor, terima kasih untuk waktu yang luar biasa. Kehormatan itu ada di saya, Mas. Yes. Kehormatan saya juga. Biasanya saya tinggal relay, sekarang saya yang talk show. Gitu Oke, ya. Mas Alex, terima kasih. Luar biasa sekali. Yes. Semoga, salam buat Mas Benny. Itu belakang Mas Benny. Oke. Yes. Mas Benny, hai, salam kenal. Oke, baik. Dan terima kasih sekali lagi. Semoga Pak Anthony, Mas Alex masih akan terus menginspirasi kita di 26, 27, 28, dan tahun-tahun berikutnya karena kita butuh sekali konsep-konsep, cerita, teori, pengalaman semuanya bersama dengan Smart FM. Dan untuk Anda Smart Listeners, saatnya diumumkan pemenang untuk sebutkan nama makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka, dan jawabannya bukan apa tadi versinya Mas Alex ya? Gripik. Ombyang. Namanya adalah gudeg. Nah, selamat untuk pemenang. Semuanya dari Yogyakarta. Di pagi hari ini ada Mbak Zahira dari Condong Catur, Depok Sleman. Nanti kita akan hubungi. Selamat, akan dapat voucher Gramedia, dan juga nanti ada Mbak Ardani di Jalan Kaliurang. Nanti juga akan kami hubungi untuk mendapatkan hadiah di pagi hari ini. Dan terima kasih sekali lagi Mas Alex dan juga Pak Anthony. Sukses terus, dan
terus memberikan inspirasi untuk Smart Listeners dan Indonesia. Baik, Smart Listeners, terima kasih untuk program khusus kita. Dan dari Yogyakarta kita akan berlanjut ke kota selanjutnya dan masih akan menginspirasi Anda hingga nanti pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, masih dalam rangkaian program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa, menghadirkan seluruh narasumber Smart FM. Mari merawat asa bersama kami. Dan mari kita sambut narasumber berikutnya. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Smart Listeners. Senang sekali saya Fana Rauf hari ini bisa menyapa Anda semuanya dimanapun Anda berada di 25 tahun Smart FM Network merawat asa, komitmen, konsisten, dan penuh cinta pastinya. Di perayaan hari ulang tahun Smart FM Network, kami ajak Anda untuk bisa mendapatkan inspirasi dan juga pencerahan bagaimana kita semestinya bisa merawat asa. Dan yang pasti ada narasumber-narasumber kami yang sangat luar biasa yang mungkin biasa Anda dengarkan juga bagaimana pencerahan-pencerahan dari beliau-beliau gitu ya. Saya sapa dulu untuk narasumber saya yang pertama. Saya mau perkenalkan dulu ada Ibu Kiki yang biasa di Smart NLP. Selamat pagi Ibu Kiki Chen. Selamat pagi Mbak Ivana, halo. Selamat pagi, halo. Sehat ya Bu ya? Sehat. Oke, yang kedua narasumber kita adalah ada Ibu Tutut Handayani yang mungkin masih dalam proses masih persiapan gitu ya. Tapi sebelum nanti kita berbincang banyak dengan Ibu Kiki dan juga narasumber saya yang lain, saya juga ingatkan untuk Anda di Smart Listeners. Jadi karena hari spesial kita, baik. Oh, ini Ibu lagu sekarang. Bentar Ibu, ternyata ada sedikit trouble. Berarti nanti aku ulangi dari awal. Opening. Oke. Narasumber satunya kok belum ada ya Mas? Smart FM Network merawat asa, komitmen, konsisten, dan penuh cinta. Sekali lagi selamat pagi untuk Smart Listeners dimanapun Anda berada di tengah suasana atau di tengah hari yang sangat bergembira ini di perayaan hari ulang tahun Smart FM Network. Kami ajak Anda untuk mendapatkan inspirasi dan juga pencerahan bagaimana kita semestinya bisa merawat asa. Tapi saya juga harus ingatkan bahwa hari spesial ini kita juga mau bagi-bagi hadiah dong untuk Anda Smart Listeners dimanapun Anda berada gitu ya. Nanti kita akan siapkan pertanyaannya yang pasti. Dan saya mau sapa dulu untuk narasumber saya. Salah satunya untuk hari ini adalah ada Ibu Kitty. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Ivana. Kembali saya sapa lagi Ibu Kitty Chen. Sehat ya Ibu ya? Sehat. Oke. Nanti akan ada tema yang sangat luar biasa. Akan ada satu obrolan yang sangat menarik sekali untuk kita bagikan ke Smart Listeners. Tapi sebelumnya Smart Listeners, saya juga ingatkan untuk Anda, saya ingin bacakan kuis untuk hari ini. Kuis untuk hari ini adalah disimak baik-baik ya. Pertanyaannya, apa nama ibu kota provinsi Jawa Timur? Sederhana kan? Mudah kan? Apa sih nama ibu kota provinsi Jawa Timur? Dan untuk format menjawabnya adalah ketik kuisku 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, spasi jawaban, kirim ke 08131312889. Oke, nanti saya ingatkan lagi dari mana atau ibu kota apa provinsi Jawa Timur. Silakan nanti bisa segera langsung dikirim aja dengan format seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, langsung saya berbincang dengan narasumber kita hari ini, Ibu Kitty. Terima kasih sudah bersama kami gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang asa, wah ini sebenarnya waktunya kurang Ibu Kitty kalau kita ngobrolinnya cuma 1 jam ya Bu ya. Banyak banget yang bisa kita bahas, banyak banget yang bisa kita kulik-kulik dari apa sih sebuah asa gitu. Nah yang pertama Ibu Kitty, ketika seseorang kehilangan harapan,
putus asa atau semacam itu. Sebenarnya Ibu ini respon dari kerja otak kita atau sebenarnya hati sih ini yang bermain Ibu? Oke, mungkin pertama-tama saya tanya balik dulu ya Bu ya. Oke. Yang dimaksud dengan hati itu kira-kira apa ya? Apakah yang berhubungan hati itu berbicara tentang feeling atau dari kondisi spiritual seseorang? Misalnya dari belief system dia percaya akan sesuatu. Nah, hatinya dari sisi mana dulu nih? Dari feeling deh. Dari feeling ya? Oke, kita sepakati dari feeling dulu ya. Oke, dari feeling ya berarti ya. Nah, kalau misalnya bicara tentang feeling, kebanyakan manusia selama ini berpikir bahwa segala keputusan yang diambil oleh manusia untuk misalnya menyekolahin anak atau mengambil bisnis baru atau misalnya bahkan membeli sesuatu yang menarik, itu semuanya berdasarkan dari logika. Tapi sebetulnya semua dikondisikan atau dikontrol dari hati atau feeling itu. Jadi misalnya kita menyukai sesuatu barang atau kita tertarik pada bisnis tertentu, semua dikendalikan dari feeling kita. Dan logika tuh tugasnya apa? Tugas dari logika adalah hanya untuk memberikan alasan, membenarkan dari apa yang kita inginkan. Jadi sebetulnya tujuannya cuma itu doang, dia membenarkan apa isi dari hati kita. Jadi kalau bicara asa itu dari mana, kehilangan asa dari mana, itu semua sebetulnya dari feeling atau hati. Oh, ini menarik loh. Ini menarik loh. Kadang Ibu Kiti kita ini susah untuk bisa memilih antara ini yang benar ini logika atau hati yang harus kita pilih gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan tadi ketika seseorang kehilangan harapan, ternyata jawabannya adalah dari hati dulu ya. Jadi logika atau pikiran itu hanya membantu sebagai bisa dikatakan hasil keputusan akhirnya ada di logika, begitu kan Bu Kiti? Jadi gini, sebenarnya otak kita itu hanya melogiskan apa yang menjadi isi hati kita. Jadi misalnya kita mau memutuskan bahwa anak saya harus sekolah di tempat ABC gitu ya. Sebenarnya feeling kita yang mengikuti, yang berbicara ke arah sana. Tapi kemudian otak kita memberikan berbagai alasan loh. Keputusan saya benar dong karena alasannya A, B, dan C. Oh, kemampuan dia di situ atau potensinya besar di situ. Dan kemudian untuk masa depan dia baik di sana. Jadi sebenarnya otak itu tugasnya hanya melogiskan. Oke, lebih meyakinkan aja apa yang dikatakan oleh hati. Begitu ya Bu Kiti ya? Asik, ini sangat menarik sekali. Kita masih punya beberapa segmen lagi Bu Kiti, tapi kita break dulu ya. Menguatkan cinta pada Indonesia. Smart FM Jakarta. Happy birthday Smart FM. Kembali Anda ikuti program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa. Terima kasih masih bersama kami ya, Smart Listeners. Kembali saya ingatkan lagi untuk Anda bisa mengikuti kuis yang nantinya akan kita bagikan hadiah spesial untuk Anda. Jadi kuisnya adalah apa nama ibu kota provinsi Jawa Timur? Apa nama ibu kota provinsi Jawa Timur? Format untuk bisa menjawabnya adalah ketik kuisku 25 tahun, spasi nama, spasi daerah Anda, spasi jawaban, kirim ke 0811312889. Masih ada beberapa waktu lagi untuk kami bisa memilih jawaban mana yang paling benar dan siapa yang paling beruntung. Dan masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, masih ada Ibu Kiti Chen di sini yang juga biasa mengisi di Smart FM. Ibu Kiti, kalau tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang asa, tentang bagaimana seseorang kehilangan harapan ataupun asa. Ternyata bisa dilihat dari hatinya terlebih dahulu yang nantinya feeling gitu ya, kemudian akan bisa diyakinkan dari logika atau pikirannya. Tapi sebelumnya Ibu mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu nih. Mungkin masih ada juga dari beberapa smart listeners yang masih belum bisa memahami sebenarnya asa atau harapan itu yang seperti apa sih? Gimana Bu? Asa atau harapan seperti apa? Ya. Pertanyaannya mungkin saya kurang jelas Bu.
Oke, jadi asa atau harapan itu kita bisa menggalihnya seperti apa sih Bu dari setiap individu gitu? Oh, oke. Jadi sebenarnya gini, asa atau harapan itu sangat tergantung dari apa yang kita lihat dan kita alami dan kemudian kita dengar. Jadi jadi misal contohnya begini. Misalnya ada seseorang yang dia mengalami kegagalan di dalam dia melakukan sesuatu gitu kan ya. Itu kan sebenarnya akan mengurangi sedikit dari rasa percaya diri dia. Nah, tapi manusia itu sebenarnya stretchingnya panjang sekali, besar sekali. Contohnya misalnya begini, kalau satu hari misalnya dia bertemu dengan dari satu orang, misalnya dia bertemu dengan orang yang membuat dia kesel, dan misalnya marah-marah sama dia, atau misalnya pukul dia, let's say bully dia at the school lah, gitu ya. Dan orang tuh biasanya begitu dia satu kali dibully, dia tidak akan langsung bales, ya kan? Tapi kemudian bila itu terjadi lagi dan terjadi lagi dan terjadi lagi dalam waktu yang dekat, dia akan kehilangan ketahanan dia. Nah, sama seperti berhubungan dengan asa. Bila misalnya dia melakukan sesuatu dan terjadi kegagalan dalam misalnya usaha dia atau bisnis dia, dan kemudian mata dia atau apa yang dia dengar, apa yang dia alami, itu semua terfokus kepada kegagalan. Misalnya dia lihat bahwa dia punya teman, atau misalnya dia dengar dari orang lain, toko sebelah juga tutup loh, gitu. Dan kemudian toko sebelah lagi juga tutup. Dan kemudian saya juga gagal melakukan hal ini. Dan hal-hal itu terjadi terlalu rapat, terlalu dekat. Nah, begitu itu terjadi, baru dia kehilangan harapan. Nah, dia kehilangan harapan intinya karena dia berfokus kepada apa yang dia lihat yang menjadi kegagalan, baik dari faktor internal dia sendiri yang gagal, ataupun dia lihat dari orang lain. Jadi asa sangat tergantung dari apa yang kita lihat, kita alami, dan kita dengar itu. Padahal, kalau di NLP kita suka bilang bahwa the map is not the territory. Jadi apa yang kita lihat, peta dalam pemikiran kita, itu sebenarnya bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Kurang lebih seperti itu yang berhubungan dengan asa. Oke, jadi responnya biasanya tidak secara langsung ya Ibu Kiti ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasa itu tidak langsung begitu aja direspon, entah itu secara baik ataupun secara negatif gitu ya. Tapi butuh beberapa waktu untuk mengolahnya, baru kemudian ada satu bentuk realisasi dari respon itu yang entah akhirnya akan menjadi benar-benar putus asa misalnya, dan itu setiap individu pasti berbeda ya Ibu Kiti ya, untuk bisa di titik apakah dia nanti benar-benar kehilangan asa atau tidak. Balik lagi nih di kondisi dari masing-masing psikisnya individu, mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah kemudian sebenarnya unsur pembentuk harapan atau asa dari dalam diri seseorang itu apa Ibu? Sama sebetulnya. Jadi kembali lagi kepada tadi apa yang kita lihat, kita alami, kita dengar. Jadi misalnya orang sudah mulai kehilangan asa dia, berarti kehilangan harapan dia kan. Jadi bagaimana dia menumbuhkan asa dia lagi? Nah, dia harus pindahin fokusnya tuh. Dia harus pindahin apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari selama ini. Misalnya dia berfokus pada toko sebelah tutup nih karena pandemi ini. Restoran ini gagal nih. Dan kemudian orang ini melakukan ini nggak berhasil nih, atau saya sendiri melakukan ini nggak berhasil. Sebaliknya dia harus lihat kepada orang lain yang berhasil. Misalnya toko sebelah kok berhasil ya? Apa yang membuat dia berhasil? Rahasia lu tuh apa? Sehingga gue bisa meniru kamu, saya bisa memodel kamu nih, saya bisa meniru apa yang kamu lakukan. Jadi langsung fokus ke sana. Jadi jangan supporting our feeling ya, tadi kan kita bilang feeling hati kita, jangan supporting. Kalau main hati ini agak-agak susah nih kayaknya Bu gitu ya. Kalau udah baper nih, kalau sudah main hati kayaknya agak-agak susah ini, benar. Kemudian bagaimana Ibu? Jadi gini, jangan terlalu dukung hati kita yang berkata bahwa saya tuh nggak berhasil gitu. Tapi dukung hati kita yang berkata bahwa orang itu berhasil nih, orang itu hebat nih. Misalnya contoh nih kita lihat nih bahwa let's say saya am a mother kan, misalnya saya bilang bahwa zaman sekarang itu kok susah banget diatur ya, anak ini susah, kata misalnya orang ini anak remaja tuh susah, orang ini juga bilang susah. Lebih baik saya fokus, saya melihat kepada ibu-ibu misalnya yang berhasil merawat anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Dan Anda tuh gagal, Anda tuh berhasilnya caranya gimana? Apa yang kamu lakukan yang saya tidak lakukan, yang saya bisa tiru. Jadi fokusnya gitu. Kita fokusnya ke orang-orang yang lebih berhasil dan lebih positif ya. Jangan terbawa suasana hati yang kok anak-anak ini jadi susah banget diatur. Padahal sebenarnya ada banyak cara, atau di luar sana ada orang-orang
atau ada hal-hal yang ternyata berhasil untuk bisa lebih maju lagi gitu ya Bu Ya, Titi ya? betul. Sering kali yang terjadi itu kan sebenarnya kita mendukung percayanya kita yang sebenarnya nggak mensupport keberhasilan kita kan. Misalnya contoh kita bilang bahwa toko sebelah itu tentu saja dia berhasil. Soalnya dia koneksinya banyak sih, atau misalnya dia orangnya hoki banget. Dan kita kan supporting, kita membenarkan belief system kita, kepercayaan kita bahwa dia berhasil karena faktor-faktor yang tadi itu. Gitu. Itu yang sering terjadi pada diri kita. Kita sering lupa bahwa sebenarnya ada banyak hal positif yang bisa kita gali dalam diri kita. Right. Oke. Nah, kalau tadi Ibu kita juga sudah menjelaskan bahwasanya respon dari seseorang untuk bisa kehilangan harapan atau putus asa memang tidak secara langsung, membutuhkan waktu untuk orang yang benar-benar dinyatakan, wah ini udah putus asa ini udah kehilangan harapan nih. Sebenarnya Ibu Titi, kalaupun misalnya kita secara individu atau mungkin secara bisnis kita, ketika kita mungkin terlalu banyak terkena atau mendapatkan gempuran krisis yang hebat gitu ya, sebenarnya kita tetap masih bisa memiliki harapan tidak sih Bu? Definitely, sangat-sangat bisa sekali. Bisa. Sangat-sangat bisa sekali, berlaku untuk semua, termasuk bisnis. Mau dihajar model apapun, mau terkena gempuran krisis model apapun, intinya adalah masih ada harapan. Yes, correct. Sepakat ya begitu ya? Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan harapan itu di tengah mungkin kondisi yang sudah benar-benar krisis, sudah benar-benar yang ini sudah di titik apa ini ya, hampir hancur, katakan seperti itu. Kalau misalnya mau dibilang seperti itu ya, kita pasti sudah banyak dengar cerita ya. Kita banyak dengar cerita di mana orang yang mungkin bahkan orang-orang di buku-buku tertentu, di mana orang-orang yang kelihatannya dia udah gagal banget nih, dia usaha, dia berhasil, dan kemudian dia entah bangkrut atau misalnya sesuatu terjadi dalam diri dia, dan kemudian kita lihat orang-orang itu bangkit. Nah, it's mean that bagaimanapun juga sebetulnya asa itu sebenarnya nggak bisa hilang total. Kita akan tetap bisa punya asa. Nah, kembali lagi kita lihat dulu nih, si asa itu sebenarnya muncul dari mana? Asa muncul dari tadi kan ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kemudian apa yang kita alami. Nah, caranya kita nemuinnya gimana? Ya kembali lagi, kita fokuskan apa yang kita lihat itu bukan lagi kepada kegagalan kita. Jadi misalnya gini, saya dulu pernah gagal di masa lalu. Ya udah gitu loh. Apa yang menyebabkan saya gagal di masa lalu? Dibandingkan kita merenung dan bersedih gitu, dan akhirnya saya gagal terus dan segala macam. Kita lihat saya dulu sebenarnya menyebabkan saya gagal itu apa? Oke, kita harus kenali itu ada, dulu ya. Ya betul, ada yang namanya disebut dengan critical thinking. Dan kemudian saya gagal karena apa dan saya harus berbuat apa. Orang di luar sana itu yang berhasil siapa ya? Yang kurang lebih sebenarnya pernah mengalami hal yang mirip seperti saya itu siapa sebetulnya? Karena bisa dibilang bahwa semua masalah di dunia itu sebenarnya nggak ada yang baru. Itu hanya baru buat kita sendiri. Ya, orang di luar sana itu semua udah ngalamin. Jadi even if we just type the Google, semua pertanyaan kita tuh rata-rata ada. Jadi tinggal tiru aja orang-orang yang pernah gagal mengalami seperti saya itu, kemudian dia berhasil bangkitnya gimana, dia cara tumbuhin asanya gimana, udah ikutin terus. Oke, baiklah. Ini menarik sekali. Saya juga nggak sabar dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakili dari smart listeners dimanapun itu. Ibu Kitty, kembali kita break dulu, tidak apa-apa ya. Oke, baiklah smart listeners, kita masih akan mengulik banyak hal tentang bagaimana menumbuhkan asa, bagaimana kita bisa mengenali asa itu tetap bisa dipertahankan, atau seperti apakah step yang satu ini ya. Kita break dulu. Be smart with Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa. Kami segera kembali untuk Anda. Be smart with Smart FM. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Setiap tahun berganti, ada jutaan resolusi dibuat. Rencana ideal ingin berujung bahagia. Namun hari-hari tetap terasa hampa. Padahal bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Bahagia tak terbatas barang dan rupa. Bahagia tak hanya soal rasa. Bahagia juga tak bicara lembaran kata cinta. Bahagia adalah pilihan. Bahagia adalah tentang makna.
kita harus menemukan kata kuncinya. Kuncinya cuma satu, stay fokus. Mari bersama kami kita lanjutkan cerita bahagia dalam Smart Happiness di Smart FM setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Arfan Pradiansyah, pembicara nasional di bidang leadership and happiness. Disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Ubah kekhawatiran menjadi doa. Mulailah cerita bahagia Anda mulai saat ini dan jadilah duta bahagia. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia olahraga adalah gambaran perjalanan hidup. Penuh dengan kompetisi, harus siap dengan berbagai tantangan dari lawan. Dan sesungguhnya sang pemenang bukan hanya yang tercepat dan terkuat. Ketabahan dan ketangguhan hingga akhir pertandingan menjadi kunci bagi sang pemenang. Potret ketabahan dan ketangguhan tersebut kami rangkumkan dalam Smart Sports. Hadir setiap Sabtu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda simak Smart Sport di Smart FM dan dapatkan inspirasi dari setiap perjuangan para atlet dari berbagai arena pertandingan. Smart Sport di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Happy birthday, Smart FM. 25 tahun Smart FM Network, merawat asa. Halo, saya Coach Isan, program Smart FM Business Coaching. Selamat ulang tahun buat Smart FM Network yang ke-25 tahun. Merawat asa, meraih cita. Pada momen ini saya ingin mengajak Anda untuk terus ikuti program-program terbaik Smart FM yang bisa membuat Anda tumbuh sukses luar biasa. Sekali lagi selamat buat Smart FM. Be smart with Smart FM. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Happy birthday, Smart FM. Kembali Anda ikuti program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa. Baik, terima kasih Smart Listeners, masih di 25 tahun Smart FM Network, merawat asa, komitmen, konsisten, dan penuh cinta. Kita masih menyiapkan 2 hadiah spesial untuk Anda Smart Listeners, ya, untuk yang berhasil menjawab dengan jawaban yang paling benar, dan siapakah yang paling beruntung nanti di akhir acara akan kita umumkan gitu ya. Pertanyaan untuk hari ini adalah, apa nama ibu kota provinsi Jawa Timur? Gampang kan? Apa nama ibu kota provinsi Jawa Timur? Caranya untuk bisa menjawab, kirim aja formatnya dengan ketik kuisku 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, spasi jawaban, kemudian langsung bisa kirim di 0811312889. Asa, harapan, setiap manusia, setiap individu pasti memiliki itu. Yang membedakan mungkin seberapa besar asa saya, seberapa besar asa Anda, mungkin seperti itu ya. Seberapa kuatkah asa ataupun harapan dari saya, dan seberapa kuat atau seberapa besar harapan dan asa dari Anda. Masih bersama dengan Ibu Kitty Chen di sini. Kalau tadi Ibu Kitty, ya, ternyata, halo Ibu Kitty. Yes, oke. Saya sudah tidak sabar untuk banyak tahu tentang asa. Kalau ternyata jawaban yang terakhir pertanyaan saya tadi, bahwa mau digempur model apapun dalam kondisi krisis seperti apapun, kita ataupun bisnis kita sebenarnya masih memiliki sebuah asa. Tinggal bagaimana kita bisa untuk menggali asa itu. Tapi Ibu, bisa tidak sih kehilangan asa itu kita bisa tunda atau kita bisa mengenalinya? Oh, ini harus waspada ini karena ada gejala, ini akan mengakibatkan
kehilangan asa itu sendiri. Bagaimana Ibu kita bisa mengenali itu? Oke, tadi bicara soal hati lagi ya, feeling yes. Ya. Dalam nih. Jadi, kalau bicara hati atau feeling itu sebenarnya there is nothing wrong with that ya. Jadi feeling itu bisa baik, bisa berguna. Jadi sebenarnya kita tidak di NLP kita tidak pernah sebut feeling ini negatif, feeling ini positif. Jadi kita lebih bilang ini berguna atau tidak berguna. Nah sebenarnya gini. Kalau misalnya satu hari kita misalnya usaha kita gagal dan usaha kita gagal itu membuat diri kita kecewa. Nah, apakah kecewanya itu berguna atau tidak berguna? Ya berguna juga. Kalau misalnya kita gagal dan kita tidak pernah kecewa, kan kita tidak akan melakukan apa-apa kan. Nah, kemudian sesudah terjadi kekecewaan itu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita kemudian akan kecewa dan kita berlama-lama di dalam kubangan kekecewaan, let's say gitu ya. Nah, ini yang menjadi trigger pertama bahwa kita udah mulai ada gejala kita kehilangan asa nih, karena kita berlama-lama dengan feeling yang dimana kita nggak mau bangun gitu lah. Nah ketika hal itu terjadi, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah ya kita mulai arahkan fokus kita nih, dibanding kita melihat kepada kegagalan itu, balik lagi ke yang tadi, bagaimana caranya supaya saya mengatasi supaya apa yang saya lakukan selanjutnya. Sesudah gagal ini saya harus ngapain nih? Apakah mungkin ada yang saya tidak lihat, misalnya kita masih mau melanjutkan bisnis yang sama, berarti saya mungkin nggak bisa lakukan cara ini, saya harus belajar cara yang baru. Nah kalau saya harus belajar dengan cara yang baru, saya nggak bisa, saya harus belajar dari siapa? Saya harus lihat dari orang-orang siapa yang dimana saya bisa belajar untuk upgrade skill saya. Atau saya bisa lihat dari ada misalnya orang-orang tertentu, mentor-mentor di hidup kita. Kita tempelin orang-orang yang luar biasa yang bisa memberikan asa buat kita. Orang-orang yang asanya tuh tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita selalu bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah kehilangan asa, itu otomatis nih ya, kita di dalam otak kita tuh ada yang disebut dengan mirror neuron kan. Kita pasti akan copy mereka tuh. Tapi kalau setiap hari kita bergaul dengan orang-orang yang memang tidak punya asa, kita nggak mungkin bisa bangkit asanya. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Jadi lihat triggernya dulu. Begitu kita sudah mulai berlama-lama di dalam kegagalan, nggak mau bangkit, dan diam-diam aja gitu. Nah itu udah berarti udah saatnya nih kita mulai aware bahwa wah ini saatnya untuk saya mulai bangun asa saya lagi. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Kiti. Nanti kita ngobrol lagi ya. Saya juga mau menyapa salah satu narasumber saya yang juga pastinya sangat menarik untuk kita bisa tanya-tanya ini. Selamat pagi Ibu Tutut Handayani. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mbak Ivana? Sehat, alhamdulillah. Ibu Tutut juga sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah. Hari ini kita dalam suasana yang bahagia sekali karena Smart FM sedang berulang tahun dan kita akan membicarakan banyak hal tentang asa Ibu Tutut. Ya, nah, selamat ulang tahun dulu ya buat Smart FM ya. Baik. Semoga makin sukses. Amin, terima kasih. Ibu Tutut, narasumber dari Smart Karakter, betul ya? Saya di Smart Woman, Mbak. Oh, Smart Woman, oke. Ini juga tidak kalah menarik nih. Karena perempuan-perempuan juga butuh sesuatu yang lebih smart lagi ini. Oke, berbicara tentang asa, Ibu, kalau menurut Ibu ada tidak sih unsur yang bisa membantu untuk pembentukan harapan atau asa dalam diri seseorang? Kalau versi Ibu seperti apa? Sebenarnya ketika orang itu punya asa atau orang itu punya harapan, satu pertanyaan dasarnya adalah ketika orang itu punya tujuan hidup atau enggak. Gitu kan. Ketika seseorang itu punya tujuan hidup, itu biasanya dia akan punya harapan untuk selalu meraihnya. Tapi demikian juga kadang sebaliknya, suka asanya atau harapannya itu terlalu tinggi dan nggak kecapai-capai. Nah itu kadang-kadang juga harapannya semakin luntur, seolah-olah tidak ada lagi harapan karena seringkali mengalami satu kegagalan dan kegagalan. Tapi kalau saya melihat sebagai satu basic dalam kita hidup itu, kenapa kok banyak terjadi orang kehilangan asa? Karena saya mau ngapain ya, hidup ini mau kemana ya, kenapa kok terjadinya seperti ini terus ya. Nah di sini sebenarnya basicnya ketika kita belum memahami atau kita belum memiliki satu fondasi yang kuat, bagaimana karakter kita, bagaimana kita menetapkan visi dalam kehidupan kita, dan terutama yang paling utama adalah bagaimana hakikat dalam kehidupan ini. Oke, sederhananya Ibu Tutut, mungkin ketika kita belum tahu apa sebenarnya tujuan kita, maka kita juga akan sulit menentukan bagaimana asa Tuhan harapan itu kali ya? Yes. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya tujuannya apa gitu ya. Nah, tadi saya suruh bertanya dengan Ibu Kiti bahwa kalau misalnya
kalau dari versinya Ibu Kitty, dalam kondisi apapun itu, dalam gempuran krisis apapun itu, atau dalam kondisi yang mungkin banyak sekali kejadian besar yang akhirnya bisa mengarah ke kita atau bisnis kita menjadi kehilangan asa, itu ternyata masih tetap bisa untuk mendapatkan atau masih ada harapan. Intinya seperti itu Ibu Tutut. Nah, kalau dari Ibu Tutut sendiri, sebenarnya bagaimana untuk kita bisa mewaspadai yang sering menggerus harapan itu sendiri, yang menjadi mungkin wah ini clue nih, ini yang akan bisa menepis atau membuat harapan kita menjadi tipis. Bagaimana sih kita perlu atau kita bisa mengenali dari kejadian-kejadian seperti itu, Ibu? Ya, sepakat sih dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kitty, bahwa selagi kita masih hidup, kita itu masih punya harapan. Kalau nyawa ini sudah tidak ada, nah baru kita nggak punya harapan. Iya. Nah, cuma tadi pertanyaannya Mbak Ivana ya, bagaimana ketika kita harus merawat itu dan tanda-tandanya seperti apa ketika kita ini sudah cepat sekali mengeluh, kita cepat sekali putus asa, kita merasa tidak berarti dalam kehidupan kita merasa tidak bisa hopeless gitu ya. Kita impikan. Nah, itu sebenarnya adalah sudah menjadi suatu tanda-tanda bagaimana sebenarnya kita mengalami satu titik untuk mericas kembali gitu ya, mengecas kembali mindset kita, mengecas kembali bagaimana hati kita untuk menetapkan bahwa apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini gitu. Itu Mbak. Oke. Jadi kita perlu mericas ya. Caranya untuk bisa mericas ini perempuan-perempuan harus tahu nih. Gimana nih Bu Tutut? Mungkin teorinya mungkin formulanya sudah ketemu. Oke, kita perlu mericas diri kita gitu ya. Caranya yang mungkin setiap orang, setiap individu kan pasti berbeda. Tapi kalau saran dari Ibu Tutut, caranya untuk bisa mericas itu seperti apa? Kalau saya melihat dari sudut pandang yang agak sedikit tidak melihat hanya sebatas dunia gitu ya. Kita ingin meraih mimpi, kita mencari kebahagiaan, kita mengejar prestasi gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa loh, ada satu sisi ruang batin kita yang selalu harus diisi. Nah tadi kalau Bu Kitty kan sudah menyampaikan bagaimana bicara tentang hati, bagaimana bicara tentang hati. Mengecas hati kita itu adalah bagaimana kita sering berdialog dengan Tuhan kita. Maka pada saat kita itu sedang dilemahkan atau kita sedang merasa lemah gitu ya. Pada saat kita sampai titik di mana saya masih punya harapan enggak gitu ya. Di saat itu sebenarnya Tuhan itu sedang memberikan satu kekuatan pada diri kita untuk kita kembali kepadanya atau tidak. Gitu kan, maka disitulah banyak kita untuk, mungkin kami yang Muslim banyaklah kita untuk berzikir, mungkin yang Nasrani banyak untuk memuji Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita punya satu ruang waktu yang kita hanya berdiam diri untuk kita benar-benar berdialog dengan Tuhan kita. Itu sebenarnya cara mericas yang paling cepat, paling mujarab, paling mudah gitu ya. Cuman permasalahannya mau apa tidak. Kita kompak banget Ibu Tutut ya, permasalahannya cuma satu sebenarnya. Semua orang bisa melakukan recharging itu dengan caranya masing-masing, dengan keimanan ataupun bentuk komunikasinya masing-masing. Cuma satu kendalanya mau apa tidak gitu ya. Luar biasa, saya dikelilingi perempuan-perempuan hebat seperti Ibu Tutut dan juga Ibu Kitty, dan masih ada satu sesi lagi. Kita break dulu ya Ibu-ibu ya. Oke, small listeners, nanti kita akan membahas lagi bagaimana kita bisa merawat asa kita dengan sangat baiknya. Baik, terima kasih masih bersama kami di 25 tahun Smart FM Network, merawat asa, komitmen konsisten dan penuh cinta. Dan untuk spesial hari ini kita juga pasti akan bagikan hadiah-hadiah menarik untuk Anda, narasumber-narasumber yang sangat luar biasa untuk Anda. Saya juga beruntung dan bersyukur sekali karena bisa berbincang secara langsung meskipun jarak jauh dengan dua perempuan hebat menurut saya. Ada Ibu Kitty Chen dan juga Ibu Tutut Handayani. Saya juga mau ingatkan untuk Anda Smart Listeners, karena kuis masih kita buka untuk Anda dengan pertanyaan, apakah nama ibu kota provinsi Jawa Timur? Mudah sekali. Apakah nama ibu kota provinsi Jawa Timur? Yuk, boleh segera dikirim aja jawabannya. Ketik kuisku 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, spasi jawaban,
kirim ke 0811-312-889. Ditunggu ya, karena ini adalah segmen terakhir. Ibu Kitty, saya mau berbincang lagi. Dari sudut pandang NLP, Ibu Kitty, bagaimana sih caranya untuk kita bisa merawat dan menjaga asa itu? Oke. Beberapa tips personal dari saya tentunya adalah balik lagi ke tadi ya. Jadi kita berfokus, kita menciptakan sebuah habit-habit baru. Nah, caranya kita ciptain habit baru itu apa? Kita berhenti dulu untuk mendengarkan apapun hal-hal di luar sana, kegagalan-kegagalan yang ada di luar sana yang akan menghancurkan asa kita dulu. Jadi kita berhenti dulu dengerin itu yang pertama, dan kemudian kita mulai masukin input-input baru nih. Kita install hal-hal baru dalam pikiran kita. Nah, kita install mengenai keberhasilan orang lain, dan kita tarik juga. Jadi gini, setiap kita itu pasti di masa lalu kita pasti pernah berhasil, betul nggak ya? Pasti pernah berhasil. Nah, kita tarik dulu memori-memori kita di masa lalu di mana kita pernah berhasil. Dan kita sebut itu, kita create mood kita dulu, kita ciptakan mood kita dulu. Nah, begitu mood kita mulai bangkit, nah kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, contohnya begini. Ketika dulu saya belajar hal-hal yang baru, misalnya pertama kali saya berkenalan dengan mentor saya lah, misalnya Pak Hing misalnya gitu kan ya. Ketika pertama kali saya berkenalan dengan dia dan kemudian saya lihat bahwa ini orang bisa saya modeling nih. Setiap hari yang saya lakukan adalah saya dengerin apapun yang di-share sama Pak Hing. Misalnya saya dengerin Smart NLP dan saya rajin lah dengerin itu. Nah, kemudian sampai itu menjadi kebiasaan saya dan saya hidupi sehari-hari saya. Nah, itulah ketika asa baru itu sudah muncul. Jadi sebenarnya NLP itu gampang sekali sih. Ciptakan aja kebiasaan baru, tiru dari orang-orang yang berhasil, ambil dari metode-metode dia yang bisa saya pakai dalam kehidupan saya, dan akhirnya jadilah diri saya yang baru. Gampang sekali sebetulnya. Oke, tetap mengambil hal-hal yang baik dan positif dari orang lain ya, karena sebenarnya kita juga memang benar-benar memiliki keterbatasan yang bisa jadi keterbatasan kita itu kita bisa dapatkan dari orang lain, begitu ya? Oke, Ibu Tutut, ada kaitannya tidak sih sebenarnya harapan itu dengan marwah cinta? Wah, ini berat nih, ngomongin cinta nih. Ya, kalau tadi kan merawat asa, memupuk cinta gitu ya. Artinya seperti ini, ketika kita ini hidup itu punya yang namanya cinta. Marwah cinta adalah bagaimana tempat tertinggi dari cinta itu sendiri. Yaitu di mana? Yaitu cinta kita kepada Sang Ilahi. Karena Tuhan itu sudah memberikan cinta terutama kepada perempuan. Perempuan itu adalah punya marwah yang sangat luar biasa, gitu kan? Sehingga ketika kita sudah paham akan arti cinta yang sesungguhnya, bahwa itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, cinta sejati itu adalah miliknya Tuhan, maka kita tahu dalam setiap kehidupan itu Tuhan sudah menciptakan kita dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita, dan bagaimana menerima kekurangan ini secara proporsional. Nah, seringkali kenapa asa itu hilang? Karena kita seringkali membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dan itu capek, Ibu. Capek luar biasa, ya kan? Dan kita pengen sekali sering kadang menjadi aku pengen kayak Mbak Ivana gitu. Tetapi kan Tuhan sudah menciptakan kita dengan karakteristik tersendiri. Maka terimalah itu dengan segala tadi. Kalau kekurangan itu dengan proporsional, bahwa semua orang juga punya kekurangan, setiap orang punya kelebihan, dan bagaimana kita menggali potensi kita, dan kemudian kita menyadari tadi saya balik pada hakikat hidup kita, di mana marwah cinta yang sesungguhnya itu adalah kepada Tuhan kita. Kalau kita sudah tahu bahwa hidup ini adalah sebagai satu fase untuk kita kembali kepada Tuhan, dan kita adalah berasal dengan diciptakan oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan, maka ini adalah proses gitu. Hidup ini adalah proses saja, sebuah jembatan. Kenapa semuanya dibikin menjadi berat gitu kan? Maka disinilah sebenarnya kita selalu punya asa. Di dalam kesulitan apapun pasti ada hikmah baik yang bisa kita dapatkan ketika kita paham dan menempatkan marwah cinta itu dengan benar. Oke, luar biasa sekali. Jadi pada hakikatnya cinta sejati itu
milik yang di atas ya, hubungan kita Yes. dengan yang di atas ya. Yes. Oke, baiklah. Satu pertanyaan terakhir Ibu Kiti, bagaimana sih caranya kita tetap bisa konsisten dalam merawat asa kita? Oke. Saya sebenarnya tertarik banget ya sama jawaban dari Ibu Tutut tadi ya. Saya merinding loh. Asik jawabannya. Nah, saya mungkin tambahin sedikit dan sambungkan dengan pertanyaan Mbak Ivana ya. Jadi kalau kita bicara mengenai bahwa kita percaya bahwa ada sebuah figur yang lebih besar dan otoritas lebih besar daripada kita, dan figur ini yang disebut dengan Tuhan, Allah dan segala macam itu membuat kita tidak akan pernah bisa kehilangan harapan atau asa itu. Nah, otomatis begitu kita tahu bahwa kita itu nggak akan bisa kehilangan asa gitu. Kita pasti akan selalu memantaskan diri kita. Ya, jadi begitu kita tahu kita tidak bisa kehilangan asa, kita our entire body gitu ya, seluruh sel-sel dalam tubuh kita itu akan berfokus gimana caranya supaya saya tidak gagal lagi. Apalagi yang harus saya lakukan? Dan kita memantaskan diri karena kita tahu bahwa yang berkuasa di atas sana, yang otoritasnya lebih besar daripada saya itu, nggak mau saya gagal, nggak mau saya nggak berhasil, nggak mau saya kehilangan harapan. Dan caranya gimana konsistensinya? Ya seperti itu tadinya. Kita selalu ingat bahwa sebenarnya kita tidak sepatutnya, selama kita masih hidup ya. Tadi kan Bu Tutut juga sempat bilang, selama kita masih bernafas, seharusnya kita tidak akan pernah kehilangan asa itu. Jadi konsistensinya bagaimana caranya? Kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Jadi tadi Bu Tutut sempat bilang juga ya, kenapa sih orang kehilangan harapan atau asa itu? Karena dia punya goal terlalu tinggi. Ya, goalnya terlalu tinggi sampai dia tidak bisa capai. Nah, caranya gimana? Apakah bermimpi besar itu salah? Bermimpi besar tidak salah. Tapi mimpi besar itu kita pecahin dulu ke partikel-partikel kecil nih. Kita pecahin sampai jadi goal-goal kecil. Nah, ketika kita berhasil mencapai goal-goal kecil ini, itu akan keluar hormon yang disebut dengan endorfin, dan kemudian serotonin, dan kemudian oksitosin, dan itu yang akan membuat asa kita bangkit terus. Jadi caranya supaya kita konsisten adalah ya goal kita. Ya, create the small goal dan kemudian lakukan itu terus, nggak berhenti-henti, selalu berfokus kepada apa yang bisa membangkitkan asa kita. Dah, itu doang simpel. Oke. Jadi memang semua balik lagi ke goal kita gitu ya. Baik, sekarang untuk Ibu Tutut yang terakhir, bagaimana tipsnya agar dengan marwah cinta kita tetap bisa merawat asa? Ya, terima kasih Mbak Ivana. Tetaplah selalu berpikir positif dan bagaimana kita memupuk hati ini untuk tetap berpikir, punya hati yang positif juga. Artinya segala sesuatu jangan banyak kita terlalu mengeluh karena pasti ada vitamin-vitamin. Masalah-masalah yang hadir itu adalah vitamin dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita putus asa untuk merawat asa gitu ya. Ciptakan harapan-harapan baru karena yang bisa kita lakukan adalah memiliki harapan, menciptakan harapan, menumbuhkan kebahagiaan di dalam diri kita dengan meyakini bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita, memberikan energi-energi cinta ketika kita pun memberikan cinta untuk orang lain. Maka jangan berfokus hanya untuk kebahagiaan diri sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memberikan dan membahagiakan orang lain, maka insya Allah Tuhan akan tersenyum dan mengutus malaikatnya untuk bisa selalu bersama membimbing langkah kita. Amin. Terima kasih Mbak Ivana. Amin, terima kasih. Ini hormon endorfin saya meningkat jauh. Hari ini saya merasa sangat beruntung dan bersyukur sekali bisa berbincang, bisa mendapatkan banyak ilmu dan hal positif dari seorang Ibu Kiti Chen dan juga Ibu Tutut Handayani. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih karena memang waktunya sudah harus segera kita berpamitan. Mudah-mudahan kita masih bisa berbagi lagi untuk smart listeners ya Ibu Tutut ya, Ibu Kiti ya. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat untuk Anda. Insya Allah. Amin. Dan smart listeners, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan membagikan 2 hadiah yang akan kita bagikan untuk 2 pemenang. Jadi dari puluhan, lebih tepatnya adalah 30 sekian sudah jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita gitu ya, dengan pertanyaan apa nama ibu kota provinsi Jawa Timur. Jawabannya adalah Surabaya. Dan 2 orang yang paling beruntung itu adalah selamat untuk Starnia dari Sidoarjo dan juga ada Nurul dari Surabaya.
Sekali lagi, Sarnia dan juga Nurul dari Sidoarjo dan juga Surabaya bisa menghubungi nomor kontak atau WA kita di 0811312889. Kita masih akan berlanjut lagi dengan talk show menarik, dan setelah ini dari Balikpapan sudah siap untuk juga memberikan edukasi, menghibur Anda semuanya Smart Listeners. Dan akhirnya saya Ivana Rauf pamit dulu. Terima kasih Smart Listeners, tetap bersama kami di 25 tahun Smart FM Network, merawat asa, komitmen, konsisten, dan penuh cinta.